Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum 15 Mei 2025. Penanganan transportasi akan menguji kadar glukosa ikan yang stres, sama kita juga bakal lakuin pemeriksaan juga dan pembugaran. Stay tune. Asik. Alat dan bahan yang digunakan adalah tisu, trash bag, wadah untuk pembugaran, pinset, air bersih, sarung tangan latex, jas lab, sendal lab, stopwatch, glukometer, suntikan aerator, dan strip gluder. Pertama-tama, hal yang dilakukan adalah memasukkan ikan dari akuarium ke dalam wadah yang telah berisi air. Lalu, ikan dimobilisasi dengan turun ke lantai 1 dan naik ke lantai 4. Hal ini bertujuan agar ikan mengalami stres terlebih dahulu. Setelah ikan dimobilisasi, ikan dipingsankan menggunakan anestesi alami dengan minyak cengkeh sebanyak 3 mili. Lalu pada menit ketiga, ikan sudah mulai pingsan. Setelah pingsan, kita siapkan untuk penyuntikan glukosa darahnya. Penyuntikan glukosa darah itu berada pada bawah literal line pada bagian belakang atau dekat ekor ikan. Setelah itu suntikan ditarik sampai mendapatkan darahnya. Nah, ketika sudah mendapatkan darahnya, langsung dicek ke glukometer. Perlahan-lahan dan cukup 1. Setelah itu akan muncul angka di glukometer dan ini terlihat bahwa ikannya tidak stres, yaitu 254 mg. Setelah dicek kadar glukosa darahnya, ikan akan dibugarkan kembali dengan menaruh ikan pada wadah yang berisi. Dalam kondisi normal, kadar glukosa darah pada ikan mas umumnya berada dalam kisaran 18 sampai 31 mg per desiliter, tergantung pada kondisi lingkungan dan fisiologi individu. Penelitian oleh Sumiati et al. 2023 mencatat kadar glukosa ikan mas sebelum transportasi sebesar 31,54 mg per desiliter, yang dianggap dalam batas normal untuk spesies ini. Namun, ketika mengalami stres seperti transportasi atau manipulasi fisik, kadar glukosa dapat meningkat secara signifikan sebagai respon metabolik. Studi oleh Jiang et al. 2022 menemukan bahwa stres termal pada ikan mas memicu peningkatan metabolisme karbohidrat termasuk glukosa sebagai mekanisme adaptasi terhadap kebutuhan energi yang meningkat selama stres. Peningkatan kadar glukosa darah ini mencerminkan aktivasi hormonal, khususnya pelepasan kortisol dan katekolamin yang memobilisasi cadangan energi tubuh selama stresor berlangsung. Peningkatan kadar glukosa darah pada ikan mas merupakan respon fisiologis terhadap stres lingkungan, seperti perubahan suhu. Penelitian oleh Jutsi et al. 2020 menunjukkan bahwa paparan suhu tinggi menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah pada ikan mas, menandakan respon stres fisiologis terhadap perubahan lingkungan. Selain itu, studi oleh Sun et al. 2019 menemukan bahwa stres termal pada ikan mas memicu perubahan metabolisme glukosa di hati, termasuk peningkatan aktivitas jalur glikolisis sebagai mekanisme adaptasi terhadap kebutuhan energi yang meningkat selama stres. Peningkatan kadar glukosa darah ini mencerminkan aktivasi hormonal, khususnya pelepasan kortisol dan katekolamin, yang memobilisasi cadangan energi tubuh selama stresor berlangsung. Kesimpulan, kadar glukosa darah pada ikan mas meningkat sebagai respon fisiologis terhadap stres lingkungan, seperti transportasi atau perubahan suhu. Peningkatan ini mencerminkan aktivasi hormonal, terutama pelepasan kortisol dan katekolamin, yang memobilisasi cadangan energi tubuh. Secara umum, perubahan kadar glukosa merupakan indikator penting dalam menilai tingkat stres dan kondisi fisiologis ikan mas.